Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan serta akhwat jamaah Majlis Ta'lim Masjid As-Salihin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Ta'ala kita pada kesempatan sore hari ini dipertemukan kembali di majlis ini. Mudah-mudahan semua ini merupakan suatu amal salih yang tercatat dan diterima Allah Ta'ala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, seperti biasa bahasan kita adalah membacakan kitab Al-Usulul Thalatha karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, dengan beberapa penjelasan dari para ulama yang saat ini kita akan coba melihat penjelasan dari kitab Taysirul Wusul Syarh Thalathatil Usul. Taysirul Wusul Syarah Thalathatil Usul karya Dr. Abdul Muhsin Ibn Muhammad Al-Qasim hafizahullah ta'ala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam muqaddimah saya ingin sampaikan beberapa poin terlebih dahulu. Yang pertama tentang mudah-mudahan masih nyambung dengan pembahasan di bulan yang lalu, bagaimana pentingnya kita belajar kitab Al-Usulul Thalatha ini, sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullah ta'ala, bahwa kitab ini salah satu usul yang disusun oleh penyusunnya berkaitan dengan masailul qabr, ya, perkara-perkara yang bakal ditanyakan nanti di alam kubur. Dan penyusun kitab ini membimbing kita mengenal satu demi satu dengan dalilnya masing-masing, sehingga mudah-mudahan dengan kita mengetahui apa tiga usul salasah ini atau tiga usul ini, dengan memahaminya dalil-dalil yang disampaikan, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang atau hamba-hamba yang memang Allah berikan taufik, diberikan keteguhan untuk bisa menjawab nanti di alam barzakh, di alam kubur, sehingga termasuk orang-orang yang mendapatkan nikmat kubur dan terhindar dari siksa kubur. Mengapa ada kewajiban untuk kita mempelajarinya? Ada sebuah penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullah ta'ala ketika beliau mengomentari hadis tentang bagaimana jawaban orang yang munafik, apalagi orang-orang kafir, ketika ditanya man rabbuk, man nabiyyuk, ma dinuk, ya, kemudian mereka malah mengatakan tidak tahu. Aku hanya mendengar orang-orang mengatakan lalu aku ikuti. Tapi nanti di alam barzakh malah tidak
berikan taufik untuk bisa menjawabnya, sementara di dunia dia mendengar. Maka para ulama membawakan sebuah catatan mengomentari hadis itu bahwa taklid, taklid itu apa? Hanya ikut-ikutan saja tanpa didasari ilmu, bahwa taklid la yasluh fi jawabi hadhil masail tsalas, bahwa taklid ini tidak akan bermanfaat untuk bisa menjawab 3 pertanyaan ini. Ya, makanya kita mudah-mudahan Allah mudahkan ya, menyempatkan dan memang mengkhususkan waktu untuk bisa mempelajari apa yang berkaitan dengan usul tsalatsa atau apa saja namanya yang menjadi pertanyaan nanti di alam kubur. Karena sekali lagi taklid kata para ulama hanya sekedar mendengar, hanya ikut-ikutan mengucapkan, hanya ikut-ikutan ngafalin redaksi-redaksi tanpa tahu seperti apa konsekuensinya, dalilnya apa, maka ini la yasluh ya, tidak akan bermanfaat untuk bisa menjawab terhadap pertanyaan yang 3 ini. Makanya alhamdulillah di kitab ini kalau kita perhatikan dari awal sampai akhir, senantiasa penyusunnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyertakan setiap poin dan masalah yang disebutkan disertakan dengan apa? Dengan dalil, sehingga kita tidak termasuk orang yang taklid. Nah, lalu kadar apa bagi kita sebagai orang awam mungkin ya, bukan ulama apalagi sampai derajat mujtahid, kadar apa yang bisa mengeluarkan kita dari status taklid ya, sehingga pengetahuan kita itu mudah-mudahan memang bermanfaat, mudah-mudahan ya, dengan penuh pengharapan kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan memang proses kita mengetahui di dunia ini mudah-mudahan menjadi wasilah Allah memberikan taufik, meneguhkan kita bisa menjawab semua pertanyaan ini. Nah, kadarnya disebutkan dalam kitab ini, wala yushtaratu istimraru istihdari dalil wal istidlal. Ketika kita proses mengetahui 3 pokok ini, lalu kita mengetahui dalil-dalilnya, meyakini apa yang terkandung di dalam dalil-dalil tersebut, itu tidak diharuskan. Nah ini ya, khawatirnya jadi sebuah sandungan. Itu tidak diharuskan bahwa dalil atau mendatangkan dalil itu harus selalu ada di benak kita. Kita pernah belajar dalil, kita tahu bahwa masalah ini ada dalilnya, kita sudah menyimak dalilnya, kita sudah membaca dalilnya, kita sudah mendengar penjelasannya tentang dalil tersebut. Apakah di setiap waktu dalil itu harus selalu hadir di benak kita? Apakah setiap menyebutkan perkara itu harus kita langsung sebutkan dalilnya? Nah, itu tidak disyaratkan. Tapi yang wajibnya bahwa kita mengetahui 3 pokok ini dengan dalilnya. Man rabbuka, tahu artinya, tahu dalilnya, tahu konsekuensinya, sudah cukup. Adapun ketika nanti kita tidak hafal dalil ya, ketika disebutkan disuruh untuk mendatangkan dalil tidak tahu, tapi kita sudah melalui proses bahwa kita sudah mempelajarinya melalui dalil. Lakinnal wajib an yakunal abdu fi ma'rifatini, yang wajib bagi seorang hamba mengetahui yang 3 itu adalah an dalilin wastidlal. Memang mengetahuinya berdasarkan dalil. Dia tahu dengan pernah membaca, dengan pernah mendengar, dengan pernah menyimak ya. Meskipun sebagian kita mungkin tidak harus hafal gitu. Ya. Nah, kadang kan jadi sandungan ya. Yang duduk di majelis ilmu saja nggak hafal, apalagi yang tidak duduk di majelis ilmu. Atau saya gimana ya, sudah lama nih ngaji ini tapi nggak ada dalil yang hafal ya, khawatirnya jadi sandungan ini. Ternyata kata para ulama, memang kewajiban kita mengetahui poin demi poin tentang 3 pokok ini memang kudu berdasarkan dalil. Dan alhamdulillah kitab ini memang poin demi poinnya disertakan apa? Dalil. Maka kita tidak akan melewatkan satu poin demi poin yang disebutkan oleh muallif ini.
Ya, kita akan sebutkan poinnya, apa dalilnya, poinnya, dalilnya begitu. Sehingga masalah-masalah yang ada dalam pembahasan ini kita mempelajari dan mengaturnya an dalilin, berdasarkan apa? Dalil. Ya. Walaupun hanya sekali dalam umur. Walaupun sekali dalam seumur kita. Nah, mudah-mudahan ya, kita berharap mungkin duduknya kita di majlis ini ya, jika Allah takdirkan memang cuma di majlis ini kita belajar usul salasah misalnya ya, jika ditakdirkan, maka mudah-mudahan inilah yang disebutkan sekali dalam seumur hidup. Makanya mudah-mudahan poin demi poin disimak, jika ada dalilnya kita perhatikan bahwa apa yang disampaikan oleh muallif rahimahullah ta'ala ini bukan pendapat dia, tapi sebuah pendapat yang memang ada dalilnya. Nah itu ya yang pokoknya, mengingat tadi ya hadis yang tentang orang yang tidak bisa menjawab ya, walaupun di dunia dia tahu orang-orang ya, atau ngafalin di sekolah-sekolah misalnya, tapi nggak tahu gitu ini seperti apa, dalilnya apa, konsekuensinya apa gitu. Nah, kalau kita sudah mempelajari meskipun sekali dalam seumur, kita tahu, kita faham, tahu dalilnya dan tahu di mana pendalilannya. Ya, itu mudah-mudahan sudah cukup menjadi bekal, dan dengan segenap penuh pengharapan kita kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita termasuk orang yang Allah teguhkan. Makanya di beberapa tempat para ulama saking pentingnya ini sejak kecil itu diajarkan, bahkan tidak sedikit yang dihafalkan matan ini ya, menghafalkan matan usul salasah ini ya, supaya memang pengetahuannya itu memang didasari dalil. Karena kalau ngapalin man rabbuka madinuka man nabiyuka ya cukup, 3 ini aja kan cukup ya. Tapi seperti apa man rabbuka itu? Dalilnya, pendalilnya gimana ya? Man nabiyuka, apa dalilnya, seperti apa pendalilannya ya? Kemudian madinuka, dalilnya gimana, cara pendalilnya gimana, konsekuensi dari dalil-dalil itu apa gitu. Nah, sehingga mudah-mudahan Allah berikan taufik memahami semua itu, lalu Allah berikan taufik mengamalkan semua konsekuensi itu ya, meskipun secara dalil kita tidak hafal ya, tidak bisa mendatangkan dalil ketika diminta, tapi tahu di situ ada dalil dan paham kalaupun disebutkan dalil tersebut, maka mudah-mudahan nanti Allah berikan keteguhan dalam menjawab 3 pertanyaan ini ya. Ini perkara yang pertama. Kemudian yang kedua, ini faidah yang sangat penting ya, ini mah hitung-hitung belajar bahasa Arab ya. Ketika disebutkan dalam matan misalnya, fa idza qila laka mal usulus salasah, apabila disampaikan kepadamu, apabila ditanyakan kepadamu mal usulus salasah, apa pokok yang 3 itu, allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha, yang wajib atas manusia untuk mengetahuinya. Fakul, maka katakan, ma'rifatul abdi rabbahu, pertama ma'rifatnya seorang hamba kepada Rabbnya, wadinahu, yang kedua mengenal hamba kepada agamanya, wa nabiyahu, dan mengenalnya hamba kepada nabinya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada yang menarik dari penjelasan Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala. Mengapa Syekh di sini menggunakan kalimat ma'rifah? Meskipun yang dimaksud adalah ilmu, tahu dalilnya, faham, konsekuensinya faham, serta berusaha mengamalkan segala konsekuensinya. Tapi di sini menggunakan kalimat ma'rifah, tidak menggunakan apa? Kalimat ilmu ya. Faham permasalahannya? Kenapa menggunakan kalimat apa? Ma'rifatul abdi rabbahu. Apa 3 pokok yang wajib atas manusia? Ma'rifatuha, tidak ilmuha gitu ya. Padahal memang yang dimaksudkan ma'rifah di sini adalah mengilmuinya. Ternyata kalau ditelusuri dalam jawaban berdasarkan bahasan-bahasan bahasa Arab,
ternyata ditemukan bahwa memang antara ma'rifah dengan ilmu ada perbedaan. Ya, antara ma'rifah dengan ilmu ada perbedaan. Pertama ya, untuk ma'rifah sama dengan ilmu ketika disandingkannya kepada makhluk. Jadi ma'rifah sama dengan ilmu kalau disifatkan kepada makhluk ya. Tapi kalau kepada Allah Ta'ala tidak disifatkan ma'rifah. Ada enggak ayat ya'rifullah? Ada enggak? Yang ada apa? Alimallah, ya'lamullah, Allahu alim. Bukan sifat ya'rifu ya. Tapi kalau ke makhluk ya'rif, ya'lam, ma'rifah, ilmu sama di beberapa tempat ketika disebutkan ma'rifah maknanya ilmu. Tapi sekali lagi dalam hak Allah Ta'ala tidak disandingkan kepadanya sifat ma'rifah, tapi yang disandingkan kepada sifat ilmu. Ini yang pertama. Yang kedua ya, beda ma'rifah dengan ilmu. Kalau ilmu, sekarang ilmu dulu ya, sehingga tidak ilmu itu disandingkan kepada Allah ya, sementara ma'rifah tidak disandingkan kepada Allah Ta'ala. Pertama, ilmu itu la yasbiquhu jahlun, tidak mesti taunya itu karena tidak tahu sebelumnya. Susah bahasanya enggak? Ilmu artinya mengetahui kan. Nah, kalau mengetahuinya menggunakan kalimat ilmu, tidak mesti tahunya itu yang sebelumnya tidak tahu, didahului oleh ketidaktahuan begitu. Mengetahui yang tidak mesti didahului ketidaktahuan. Makanya Allah kan maha mengetahui, bukan berarti ada sesuatu yang Allah tidak ketahui sebelumnya baru tahu. Makanya Allah disifati apa? Ilmu. Karena ilmu itu mengetahui yang tidak mesti didahului ketidaktahuan. Ya, jadi mengetahuinya itu tidak mesti didahului ketidaktahuan. Ya mengetahui gitu. Maha suci Allah ya. Kalau ada sesuatu yang Allah tidak tahu sebelumnya, kemudian terjadi baru Allah tahu. Maha suci Allah dari semua itu. Makanya Allah tidak disifati ma'rifah. Sementara ma'rifah mengetahuinya itu yang didahului ketidaktahuan. Nah gitu. Itu bedanya. Kalau ma'rifah apa? Mengetahui yang didahului ketidaktahuan. Nah itu rahasia ternyata dibalik apa? Ma'rifah. Allah maha mengetahui dan tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah. Apa yang terjadi dan apa yang belum terjadi dan seperti apa bakal terjadi, Allah maha tahu. Makanya yang disandingkan kepada Allah sifat apa? Ilmu, bukan ma'rifah. Tapi kalau ma'rifah, pengetahuan yang didahului ketidaktahuan gitu. Kita asalnya tidak tahu, lalu proses belajar jadi tahu. Makanya ma'rifah bentuknya. Ma'rifah ini nanti menjadi ilmu. Cuma digambarkan dengan kalimat ma'rifah karena memang salah satu alasannya didahului ketidaktahuan. Ini yang pertama ya, perbedaannya. Nah, kedua ya, tadi kan Allah tidak disifati ma'rifah. Allah disifati apa? Ilmu. Makhluk bisa ma'rifah, bisa ilmu. Kemudian kalau kita cermati, berarti poin ketiga ya. Nah, satu, Allah tidak disifati ma'rifah, yang Allah sifati adalah ilmu. Yang kedua, ilmu pengetahuan yang tidak mesti didahului ketidaktahuan. Kalau ma'rifah
Pengetahuan yang didahului ketidaktahuan terlebih dahulu. Makanya pas kalau misalnya ma'rifatul abdi robbahu, mungkin awalnya nggak paham, nggak gimana, dengan proses ilmu akhirnya dia tahu, ya. Kemudian yang ketiga disebutkan dalam penjelasan Syekh Shalih Al-Utsaimin, al-ma'rifah aktsaru ma ja'at fil Qur'ani madmumah li'annahu yatba'ul ma'rifatul inkar ammal ilmu fa'utiya bi fil Qur'ani mamduhan. Nah, ternyata kalau ditelusuri dalam beberapa redaksi Al-Qur'an, ma'rifah itu banyak redaksinya dalam bentuk negatif kalimatnya. Ya. Ma'rifah banyak diungkapkan di dalam Al-Qur'an dalam bentuk atau konteks negatif, celaan. Sementara ilmu, hampir di setiap ayat-ayat yang menjelaskan tentang ilmu dan disebutkan dengan kalimat ilmu itu dalam konteks pujian. Timbul pertanyaan, kenapa sana di kitab ini atau ma'rifah? Nyambung nggak? Kepenasaran itu. Kan tadi poin ketiga apa? Ma'rifah itu banyak dalam beberapa ayat dalam konteks apa? Negatif, celaan Allah Ta'ala. Karena setelah kalimat ma'rifah itu ada pengingkaran. Seperti nanti akan kita contohkan beberapa ayat, ya. Tapi kalau ilmu penyebutannya dalam Al-Quran selalu konteksnya positif, pujian. Nah, mungkin nanti timbul pertanyaan, kenapa di poin ini ma'rifah kalau memang tercela, ya? Kenapa enggak ilmu gitu? Nah, ini perlu ditelusuri jawabannya. Contoh sekarang, ya, kalau ma'rifah itu konteksnya negatif di kebanyakan ayat-ayat dalam Al-Quran, dicontohkan seperti surah Al-An'am ayat 20. Surah apa? Al-An'am ayat 20 yang menceritakan tentang siapa? Ahlul kitab, ya. Tadi kenapa selalu konteksnya negatif? Karena biasanya setelah mereka mengetahui malah justru mengingkari gitu. Nah, Allah mengungkapkannya dengan ma'rifah kalimatnya, bukan ilmu, ya. Mereka tahu tapi malah mengingkari. Nah, mengetahuinya itu Allah ungkapkan dengan kalimat ma'rifah gitu, bukan kalimat ilmu. Seperti konteks celaan Allah terhadap ahlul kitab dalam surah Al-An'am ayat 20. Ini keindahan bahasa-bahasa yang Allah pilihkan dalam Al-Quran, ya. Inilah keindahan bahasa Arab di situ. Tidaklah Allah memilihkan kata demi kata kecuali ada makna besar yang terkandung di dalam itu. Contoh surah Al-An'am ayat 20, Allah berfirman, alladzina atainahumul kitab. Orang-orang yang Allah berikan kepada mereka Alkitab, ya'rifunahu, mereka mengetahui. Tuh lihat, ya'rifunahu dengan kalimat apa? Ma'rifah. Ya'rifunahu, mereka mengetahui kebenaran yang ada dalam kitab itu. Kama ya'rifuna abnahum, seperti halnya mereka mengetahui anak-anak mereka gitu. Tahu gitu, ya. Tapi apa? Apakah mereka mengimani? Bahkan disebutkan dalam kitab itu bakal datang seorang Rasul bernama Ahmad, ya. Tapi apakah mereka mengimaninya lalu mengikutinya? Tidak. Yang ada malah mereka mengingkari ajaran Allah tersebut dalam kitab-kitab mereka. Tahu tapi mengingkari. Akhirnya Allah mengungkapkannya dengan ya'rifun. Surah apa tadi? Al-An'am. Contoh lain dalam surah An-Nahl ayat 83. Lihat, ini apa tadi? Kalimat ma'rifah dalam konteks negatif, celaan. Surah An-Nahl, An-Nahl itu surat ke-16 ayat 83. Allah berfirman, ya'rifuna ni'matallah. Tuh lihat, ya'rifun, bukan apa? Bukan ya'lamun, tapi ya'rifuna ni'matallah. Mereka mengetahui nikmat Allah. Tapi lihat konteks berikutnya, summa yunkirunaha. Tapi kemudian mereka mengingkarinya. Padahal kalau mengetahui ini nikmat Allah, dilanjutkan dengan mensyukurinya, bukan mengingkarinya.
Nah, karena ada kontradiksi, ada perlawanan antara apa yang dia ketahui dengan apa seharusnya, maka Allah mengungkapkannya dengan kalimat ya'rifun, ma'rifah, bukan dengan ilmu. Kartos? Iya, kan di kalimatnya ma'rifatu terus. Kenapa? Padahal ma'rifah memang di situ dimaksudkan mengilmui ya. Nah, dan banyak lagi contoh-contoh kalimat yang lainnya. Nah, tadi pertanyaannya gimana? Kenapa di kitab ini malah memilih ma'rifah kalau ternyata dalam konteks ayat nilainya apa? Negatif, mengandung unsur celaan seperti di dua contoh ayat tadi. Kenapa enggak ilmu gitu ya? Ilmul abdi robbahu misalnya. Kenapa enggak ilmu tapi ma'rifah? Ternyata, nah kata para ulama, bahwa ma'rifah selalu dalam konteks celaan dan negatif itu memang tidak mutlak seluruhnya. Ada satu atau beberapa yang memang menggunakan kalimat ma'rifah dalam konteks positif. Tapi kebanyakannya apa? Konteks negatif. Sehingga kata para ulama, benar apa yang disampaikan oleh penyusun kitab ini gitu. Memang asalnya karena ketidaktahuan ya. Yang kedua, ternyata ma'rifah juga ada dalam beberapa tempat nilainya positif. Seperti dicontohkan oleh Syekh di sini hadis tentang mengutusnya Rasulullah SAW Mu'adz bin Jabal ke mana? Ke Yaman ya. Mu'adz bin Jabal diutus ke mana? Ke Yaman. Nah, di antara kalimat yang Rasul sampaikan kepada Mu'adz bahwa jadikanlah apa yang pertama kali dakwahi mereka, dalam salah satu kalimat redaksi hadisnya ila an ya'rifullah, agar mereka ma'rifah Allah. Karena didasari ketidaktahuan tadinya, maka dikenalkanlah oleh Mu'adz bin Jabal sampai mereka mengenal Allah. Nah, ternyata ada tuh di hadis mana? Mu'adz bin Jabal. Tapi kata para ulama, memang kebanyakan ayat-ayat yang konteksnya mengetahui itu negatif tidak diungkapkan dengan kalimat ilmu, tapi diungkapkan dengan apa? Ma'rifah. Tapi ada dalam beberapa tempat seperti dalam hadis siapa tadi? Mu'adz bin Jabal ketika diutus ke mana? Ke Yaman ya. Bahkan dalam lanjutan hadisnya fa idza arafullaha, apabila mereka sudah ma'rifah kepada Allah, fa akhbirhum annallaha qad iftarada alaihim, beritahukan kepada mereka kalau Allah telah mewajibkan poin A, B dan C. Setelah mereka ya'rifullah. Nah, di situ konteks ma'rifah nilainya positif. Nah, ada 3 poin tadi ya. 1, sifat ma'rifah tidak disandingkan kepada Allah, tapi Allah disandingkan sifat al-ilmu. Ma'rifah taunya didahului ketidaktahuan, sementara ilmu tidak mesti didahului ketidaktahuan, apalagi kalau itu kepada Allah Ta'ala ya. Kemudian yang ketiga, ternyata ma'rifah Allah banyak gunakan dalam konteks ayat celaan negatif, sementara ilmu Allah gunakan dalam nilai-nilai positif dan pujian ya. Seperti apa misalnya? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bukan utul ma'rifah, tapi utul ilma darajat. Karena di situ konteksnya apa? Pujian. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya, makanya di sini kenapa dibenarkan penggunaan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kalimat-kalimat ini dengan menggunakan kalimat apa? Ma'rifah. Ya, ini mukadimah ya kedua. Kemudian kita sampai mana terakhir? Ada yang ingat sampai mana terakhir?
Kalau ditandai di kitab saya sampai kepada aslul awal ya, sudah ma'rifatul Rabb, tinggal masuk kepada pendalilannya sekarang ya. Iya enggak? Ya Kulan? Oh kirang-kirang itu emut kan itu, tapi memang ayat tanda terakhir yang kita baca itu fa idza qila laka man rabbuka faqul, maka katakan, jika kau ditanya siapa Rabbmu, maka katakan Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Itu sudah kita baca ya, alladzi rabbani, yang telah mengurusku, wa rabba jami'al alamin, ya sudah itu ya. Ya, sampai dengan dalilnya alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, berarti kita sekarang masuk ke poin fa idza qila laka bima arafta rabbaka ya, insyaallah taala. Tapi sebelum masuk ke poin bima arafta rabbaka, ada 4 poin ya, 4 pokok ma'rifatullah. Berarti kan poin pertama usul salasa itu apa? Mengenal Allah. Disebutkan oleh para ulama seperti yang dinukil oleh Syekh Shalih bin Abdullah bin Hamad Al-Nusaimi, ada dalam kitabnya, beliau menyebutkan ada 4 pokok yang menjadi pokok mengenal Allah. Dalam bahasa Arabnya usulu ma'rifatillah, pokok-pokok ma'rifah kepada Allah Ta'ala. Dan ini wajib untuk kita nih mengenal yang 4 ini. Adapun selebihnya masing-masing kita berbeda tuntutannya ya, tapi yang 4 ini wajib untuk kita ketahui semuanya berdasarkan dalil-dalilnya ya, meskipun sekali dalam seumur tadi kata beliau ya, hafizahullah taala. Apa saja 4 pokok ma'rifatullah? Pertama, ma'rifatu wujudihi. Pertama, ma'rifatu wujudihi. Ma'rifah wujud, apa wujud? Ada. Berarti kita wajib mengetahui bahwa Allah itu ada. Awasnya di akhir-akhir ini ada video viral ya, ada rekaman entah apa motivasinya, mempertanyakan keberadaan Allah Ta'ala ya. Ya, dia sendiri lahirnya entah dari mana gitu, kalau masih tidak yakin Allah itu ada ya. Ada kan, saya nggak usah menyebut siapa dan seperti apa kontennya, yang penting ada dan itu diviralkan. Dan kita nggak usah memviralkan, justru kita lah yang memviralkannya. Wah, supaya teman-teman kita tahu nih ada yang aneh-aneh, diviralkannya viral gitu. Sembunyikan saja udah. Bahkan jangan tertarik menyimak hal demikian. Malah khawatirnya asik sekali dengar, 2 kali dengar, 3 kali resep tuh, syubhat masuk. Iya ya, jangan iya ya ujungnya. Ini malah di-share. Ya kalau cuma share-nya untuk mengingatkan, nggak apa-apa. Kita kan hanya share-share begitu aja gitu, tanpa ada catatan mengingatkan. Misalnya hati-hati dengan syubhat semacam ini ya. Malah kita share ke sini, share ke grup ini, tanpa ada komentar, tanpa ada peringatan. Ya dengan di-share itu, dengan sendirinya kita menjadi sebab tersebarnya hal-hal yang tidak baik itu gitu. Dengan kalimat yang menggunakan filsafat itu ya. Kerma urang teh awam ya, dibawa kanu karar itu bekilir gitu. Akhirnya apa yang dia simpulkan? Membenarkan. Datu ka otakan teh nggak usah dibenerkeun gitu. Apa yang dinyatakan itu dianggap benar ya. Satu, wajib kita meyakini bahwa Allah itu ada. Nah, nanti kita akan pelajari sekarang ya, bagaimana mengenal Allah itu ada. Yang kedua, tadi ada berapa? 4 ya.
Pertama ma'rifatu wujudihi, yang kedua ma'rifatu rububiyatihi. Ma'rifatu rububiyati, mengenal atau mengetahui bahwa Allah adalah Rabb segala sesuatu. Bahwa Allah itu Rabb segala sesuatu, pencipta, pengatur, pengurus, pemilik, ya. Segala sesuatu. Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang mengatur, Allah lah yang menguasai, Allah yang merizki, ya, dan lain sebagainya. Itu rububiyah. Itu wajib kita kenal. Yang ketiga, pokok yang ketiga ma'rifatu uluhiyatihi, mengetahui bahwasanya Allah satu-satunya sesembahan yang hak. Mengilmui bahwasanya Allah lah satu-satunya sesembahan yang hak. Hanya Allah lah yang berhak untuk dijadikan sesembahan. Yang ketiga itu. Yang keempat, ma'rifatu asma'ihi wa sifatihi, bahwasanya Allah memiliki nama-nama yang mulia serta sifat-sifat yang agung, ya. Satu, ma'rifatu wujudihi, Allah itu ada. Yang kedua, ma'rifatu rububiyatihi, bahwa Allah itu Rabb segala sesuatu, ya. Yang ketiga, ma'rifatu uluhiyatihi, bahwa Allah lah yang berhak untuk dijadikan sesembahan. Yang keempat, ma'rifatu asma'ihi wa sifatihi, menetapkan bagi Allah nama-nama yang mulia dan sifat-sifat yang agung, ya. Anna lillahi asma'a husna wa sifatin ula, bahwasanya Allah memiliki nama-nama yang indah serta sifat-sifat yang mulia dan agung. Ini usul ma'rifatillah. Nah, kitab ini menuntun kita kepada semua usul ini. Kitab ini, kitab Al-Usulul Tsalasah yang kita pelajari ini menuntun kita untuk mengenal 4 pokok ini, ya. Maka poin pertama dari usul Tsalasah ini apa? Man rabbuka. Kita ulang lagi, ya. Fa idza qila laka man rabbuka, ini usul yang pertama. Siapa Rabbmu? Maka katakan Rabbi, Rabbku adalah Allah, ya. Rabbku adalah Allah. Kemudian poin yang penting dari poin pertama ini, bahwa Rabb di situ dimaknai ma'bud, ya. Rububiyah yang dimaksudkan dalam poin pertama maksudnya adalah ubudiyah. Makanya di akhir bahasanya apa? Wa huwa ma'budi, ya. Dan dia Allah itu adalah sesembahanku. Laisa li ma'budun siwahu. Nah, pertanyaannya, kenapa Rabb di sini diartikan ma'bud? Kenapa Rabb di sini dimaksudkan adalah ma'bud? Jadi poin yang dulu terakhir kita baca itu intinya bahwa man rabbuka, kalau terjemahnya kan siapa? Tuhanmu, ya. Tapi yang dimaksud dalam man rabbuka itu man ma'buduka, siapa sesembahanmu itu. Ya, di antara mana Rabb itu kan apa? Pencipta, pemberi rizki, pengatur, ya. Itu maknanya. Tapi maksud man rabbuka di sini adalah man ma'buduka, siapa sesembahanmu. Maka Rabb yang pertama dalam poin Al-Usulul Tsalasah ini diartikannya ma'bud, ya. Di antaranya ini disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullah taala. Apa pertanyaan tadi? Kenapa rububiyah dalam man rabbuka tadi diterjemahkannya ubudiyah? Man rabbuka sama dengan man ma'buduka,
Ya, siapa Rabbmu? Yang dimaksud siapa sesembahan. Kenapa? Nah itu ya, paham pertanyaannya? Kenapa Rabb diterjemahkan ma'bud? Pertama, li'anna al-ibtila'a lil anbiya'i wal mursalin lam yaqa fi ma'ani rububiyah. Karena ujian, cobaan yang terjadi kepada Nabi dan Rasul-Rasul Allah itu kita tahu kan bagaimana perjalanan dakwahnya para Nabi dan Rasul ya. Selalu mendapatkan apa? Rintangan, tantangan, ujian, musibah dan lain sebagainya. Nah ternyata seluruh musibah yang dialami oleh para Nabi dan Rasul-Rasul Allah ketika dakwahnya bukan dalam masalah rububiyah, tapi dalam masalah apa? Uluhiyah. Dalam masalah apa? Uluhiyah. Seperti Allah sebutkan dalam surah Yunus ayat 31. Apa tadi poinnya? Ujian yang dialami para nabi dan rasul itu bukan karena sebab makna-makna rububiyah, ya. Bukan tentang makna-makna rububiyah. Tetapi kejadian itu ketika para nabi dan rasul mengajak manusia untuk menjadikan Allah satu-satunya sesembahan. Itu yang nggak diterima gitu. Makanya ujian yang diterima oleh para nabi dan rasul itu ketika mendakwahkan uluhiyah ini gitu. Sehingga poin-poin tentang man rabbuka ini diterjemahkannya man ma'buduka gitu. Karena itu yang paling pokoknya gitu. Surat apa tadi? Surah Yunus ayat 31. Jika ditanyakan kepada mereka, man yarzuqukum minas sama'i wal ard, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian baik dari langit maupun dari bumi ya. Kemudian disebutkan yang memberikan pendengaran dan penglihatan, yang menghidupkan dari sesuatu yang mati atau yang mematikan dari sesuatu yang hidup, dan siapa yang mengatur semua urusan ini? Apa jawaban Allah? Fasayaqulun, semua akan mengatakan Allah. Nggak ada pertentangan kalau mengenai rububiyah itu. Siapa yang mencipta alam semesta? Semua mengatakan Allah. Siapa yang memberi rizki? Allah. Siapa yang mengatur ini semua? Allah. Siapa memberikan pendengaran? Semuanya tentang rububiyah mengatakan dan mengakui Allah. Tapi dalam praktek ibadah, ketika Nabi kita misalnya Nabi Muhammad SAW mengajak untuk menjadikan Allah satu-satunya sesembahan, membuang semua sesembahan-sesembahan, patunglah, batulah, apalah yang ketika itu terjadi, baru di situ menentang. Dan disitulah Nabi harus menghadapi apa? Ujian, musibah, ya. Nah, berarti inti dari rububiyah itu adalah uluhiyah. Maka dalam poin man rabbuka di poin pertama ini adalah man ma'buduka. Maka pas sekali kata penyusun kitab ini setelah mengatakan man rabbuka itu adalah Allah, yang kemudian beliau sebutkan makna-makna rububiyah yang mengurusku dan mengurus seluruh alam semesta ini, diakhiri dengan kalimat wa huwa ma'budi, dan dialah sesembahanku. Maka Rabb di sini maksudnya. Jadi yang pertama, karena memang seluruh ujian yang dialami Nabi dan Rasul itu bukan terjadi dalam masalah rububiyah, tapi terjadi dalam masalah uluhiyah. Makanya orang-orang musyrikun ketika itu tidak mengingkari. Musyrikun Quraisy ketika itu tidak mengingkari
dalam bab apa? Rububiyah. Tapi dalam praktek-praktek mereka beribadah dengan berbagai bentuk ibadah yang mereka yakini itu ibadah, apa yang mereka lakukan? Nah, itu. Ada yang ke batu, ada yang ke berhala, ya. Tapi kalau ditanya siapa yang mencipta? Allah. Semuanya mengakui. Tapi kalau bahasa kita nih, yuk kita hanya sembah Allah saja. Oh. Terus Rasul mendakwakan, hanya Rasul ditentang, ya, diintimidasi, diancam, bahkan terus untuk dicoba dibunuh gitu. Jadi karena dakwah apa? Dakwah rububiyah atau dakwah uluhiyah? Dakwah uluhiyah, dakwah untuk menjadikan Allah satu-satunya sesembahan. Nah, itu yang ditentang oleh musyrikun. Ya, bukan menentang apa? Rububiyah. Maka nih poinnya, seluruh para ulama, walihada fassarul ulama, makanya para ulama mentafsirkan dalam pertanyaan di alam kubur nanti, man rabbuka itu adalah man ma'buduka. Jadi kalaupun sekarang orang-orang yang tahu Allah itu Rob, tapi dalam praktek ibadahnya juga masih bercampur dengan apa? Kesyirikan. Nah, entah bagaimana nasibnya nanti di mana? Di alam kubur, ketika yang disembahnya ada selain Allah, padahal yang dimaksudkan man rabbuka di situ man ma'buduka. Ini penting ya untuk kita pelajari ya, sehingga kata para ulama, rububiyah dan uluhiyah ini seperti satu kata, dua kata yang jika apa tuh dalam bahasa Arab, lebih mudah bahasa Arab sebenarnya. Kalau dua-duanya disebutkan memang beda mananya. Tapi kalau cuma satu yang disebutkan itu dimanai kedua-duanya. Jadi kalau rububiyah dengan uluhiyah itu dua-duanya disebutkan, masing-masing punya mana yang berbeda ya. Tapi kalau cuma satu rububiyah saja, uluhiyah juga masuk ke dalam rububiyah ini. Atau ketika uluhiyah saja yang disebutkan, maka rububiyah pun masuk gitu. Seperti kalimat iman dan Islam ya. Iman, Islam, kalau dua-duanya disebutkan dalam satu konteks pembicaraan, maka masing-masing punya mana yang berbeda. Islam amalan zahir, iman amalan batin. Tapi kalau iman saja yang disebut, maka Islam pun masuk gitu. Atau Islam pun yang disebut, maka iman masuk. Demikian pun rububiyah dan uluhiyah gitu. Jadi orang yang sudah mengakui rububiyah Allah, itu melazimkan, mengharuskan hanya Allah yang dijadikan sesembahan dia gitu. Dan untuk bisa menjadikan Allah sesembahan, kudu melalui rububiyah gitu. Makanya rububiyah itu thoriqul uluhiyah, jalan untuk menjadikan Allah sesembahan itu melalui rububiyah. Maka kenali Allah agar menjadikan Allah sebagai sesembahan kita. Tapi kalau hanya mengenal, mengetahui, tapi tetap dalam sesembahan masih melakukan kesyirikan, maka pengetahuan itu tidak bermanfaat. Karena Rob harus ma'bud. Ya, kalau kita mengesahkan Allah dalam rububiyahnya, tidak ada yang menciptakan selain Allah, maka harus konsekuensinya tidak ada yang disembah kecuali Allah. Sebagaimana kita tauhidkan, kita esahkan Allah dalam rububiyahnya, maka sudah selayaknya kita mengesahkan dan mentauhidkan Allah dalam uluhiyahnya. Maka man rabbuka di situ man ma'buduka ya. Jam berapa ini? Ya. Kita akan mengenali bagaimana mengenal Allah Ta'ala. Bismillah, berkata muallif rahimahullahu ta'ala dalam matannya, dilihat, fa idza qila laka, apabila dikatakan kepadamu, bima arafta rabbaka, dengan cara apa kau bisa mengenal Rabbmu? Mengenal Allah itu dengan cara apa? Rabb yang
dimaknai ma'bud tadi ya. Fakul, maka katakanlah. Apa pertanyaan tadi? Bagaimana kita bisa mengenal? Nah, kira-kira apa tuh poinnya? Tadi apa di mukadimah tuh? Bahwa kita mengenal usul salasa ini kudu dengan dalil ya. Nah, berarti bima arafta rabbaka inilah yang akan kita singgung pendalilan. Ya. Jadi memang pengetahuan kita pengetahuan yang memang berdasar gitu. Bukan mengikuti dan hanya mendengar. Nah, maka simak sehingga kita termasuk orang yang mengetahuinya berdasar ilmu. Meskipun kita tidak hafal dalil-dalilnya gitu ya. Coba mana dalilnya? Ada dalilnya. Kekeh wae keneh yuk atau orang cana kela kitab. Nah, tah iya dalilnya. Enggak apa-apa sebagian kita. Kan tidak semua kita mampu apa? Menalar sampai bisa mendatangi. Kalau itu fadlun tersendiri ya. Anugerah tersendiri kalau sampai bisa begitu. Tapi masing-masing kita ada yang wajib, sama-sama kita wajib ya, yaitu mengenal dalilnya. Nah inilah bima arafta, dengan cara apa kau mengenal Rabbmu. Yang dimaksudkan apa? Apa saja dalil-dalil yang kau pelajari untuk mengenal Rabbmu ya. Rabb yang nanti bakal kamu jadikan sesembahan itu. Bagaimana cara mengetahui? Maka katakanlah. Nah, mudah-mudahan yang di video viral ini baca kitab ini ya. Dan saya kira udah lebih dulu dari kita ya belajar kitab ini ya. Sosok beliau sosok yang sepuh ya. Nah, itu. Maka entah apa motivasi beliau ya. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada dia dan kepada seluruh kaum muslimin ya. Maka katakanlah bi ayatihi wa makhluqatihi. Aku mengenal Rabbku itu bi ayatihi, dengan ayat-ayatnya, wa makhluqatihi, dan makhluk-makhluknya. Di sini ada dua kalimat, ayatihi wa makhluqatihi. Nah, dalam kitab Taisirul Usul saya bantu bacakan. Bi ayatihi ay alamatihi wa dalailihi, dengan tanda-tanda dan bukti-bukti. Allati nasabaha dalalatan ala wahdaniyati, yang sudah Allah sebutkan sebagai tanda akan wahdaniyah, akan keesaan Allah Ta'ala. Cukup jelas suara? Iya. Suara sayanya sudah tidak bisa lagi enggak kebayang kalau nggak ada pengeras suara ini Kang Yudi ya. Ya, mudah-mudahan ya. Sekali lagi, bi ayatihi maksudnya dengan tanda-tanda dan bukti-bukti yang telah Allah sebutkan, allati nasabaha, yang telah Allah pasangkan, yang telah Allah siapkan, yang mana tanda-tanda dan bukti-bukti ini menunjukkan tentang keesaan Allah dalam rububiyahnya dan uluhiyahnya. Awas istilah-istilah ini ya, rububiyah, uluhiyah. Ai rububiyah mah bahasa urang mah tuh dalam apa namanya, bahwa Allah itu sang pencipta, pemilik, pengatur. Kalau ubudi uluhiyah, Allah yang memang kita sembah gitu ya. Anu ku urang diibadahan ya uluhiyah mahasana. Lamun nu nyiptakeun alam dunia saha, nu ngarizkian urang saha, nu ngatur ieu saha, eta mah rububiyah. Tadi rububiyah teh dimanai naon? Uluhiyah. Punten ku Sundanya. Mungkin sebagian lebih mudah memahami Sunda ya. Nah, Allah telah memasangkan tanda-tanda, bukti-bukti yang kalau kita hayati akan memahami bahwa hanya Allah lah satu-satunya Rabb, dan hanya Allah lah satu-satunya sesembahan gitu. Dua, ada ayat, ada makhluqat bahasanya ya.
Nah, apa ayat dan apa makhlukat? Wa araftuhu, saya bacakan dulu dalam kitab Taisir Usul, dan aku juga mengenal Allah itu dengan makhluk-makhluknya. Makhluk-makhluk yang membuat kita tercengang, al-bahira, yang telah Allah ciptakan dari ketiadaan, dan itu pun menunjukkan bahwa Allah lah yang telah menciptakan. Nah, adanya sesuatu yang tadinya tidak ada, itulah jadi dalil bahwa ada zat yang mengadakan. Berapa kali ada yang diulang itu? Jadi kalau ada sesuatu yang tadinya tidak ada, itu menunjukkan ada zat yang mengadakan, yaitu siapa? Allah Ta'ala. Ada yang usia 30 tahun di sini ya. Sebelum 30 tahun di mana kita? Nggak ada kita ya. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madzkura. Ada masa di saat kita memang tidak ada. Lalu sekarang kita ada duduk di sini. Siapa yang mengadakan kita melalui rahim ibu kita? Allah. Berarti ada zat yang mengadakan. Ya. Itu makhlukatihi. Nah, lihat, ada ayat, ada makhlukat. Ayat tadi apa? Tanda dan bukti-bukti. Makhlukat, makhluk-makhluk. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, tanda-tanda yang bisa dengannya kita mengenal Allah, atau ayat-ayat yang dengannya kita bisa mengenal Allah, menurut para ulama ya, disebutkan dibagi menjadi dua. Ayat-ayat Allah itu dibagi menjadi dua. Ayat-ayat yang dengannya kita mengenal Allah itu dua. Satu apa? Ayat syar'iyah. Ayat-ayat syar'iyah itulah yang dimaksudkan wahyu-wahyu yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Kalau sekarang berarti mana? Wahyu yang ada dalam Al-Quran, wahyu yang ada dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ayat-ayat syar'iyah banyak ya, yang menjelaskan siapa Allah. Allah Rabb kita, Allah sesembahan kita. Itu ayat syar'iyah. Yang kedua disebut dengan ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu ya seluruh makhluk ciptaannya. Ayat kauniyah, yang dimaksudkan ayat kauniyah itu adalah semua makhluk dengan berbagai keberagamannya. Nah, kita mengenal Allah itu dengan ayat-ayatnya, baik syar'iyah maupun kauniyah. Nah, sekarang nih bahasa Arab. Jadi penyebutan makhlukat setelah ayat, ulangi ya, ayat itu ada syar'iyah, ada kauniyah. Ayat syar'iyah yaitu ayat-ayat dalam wahyu, Quran dan sunnah. Ayat kauniyah itu makhluk. Maka lihat penyebutan di sini, bi ayati wa makhlukatihi. Penyebutan makhluk setelah kalimat ayat berarti penyebutan apa itu? Khusus setelah umum, karena makhluk itu masuk kategori ayat. Ulangi ya. Oh, nggak megang kitab sih ya. Kalau megang kitab asik sendiri dengan redaksinya. Ayat anu bentukna syar'iyah, wahyu ya. Ada ayatnya kalau terjemahnya tanda-tanda ya, bukti-bukti tadi. Ayat anu bentukna syar'iyah berarti wahyu bentuknya, ayat-ayat Quran, hadis-hadis Rasul ya, yang menunjukkan dan membimbing kita untuk mengenal Allah. Nah, ada ayat yang sifatnya kauniyah, yaitu makhluk, seluruh ciptaan Allah. Nah, tadi kalimatnya, dengan apa kau bisa mengenal Rabbmu? Jawabannya bi ayatihi wa makhlukatihi, itu. Dengan ayat-ayat dan makhluknya. Padahal makhluknya kalebat ayat. Nyambung? Nah. Jadi makhluk itu apa? Satuan ayat gitu ya. Maka menyebutkan
yang khusus setelah yang umum, karena ayat itu bisa mencakup ayat syariah, bisa mencakup ayat kauniyah. Dan ini yang menariknya di sini. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tandanya, di antara ayat-ayatnya yang dengannya kita bisa mengenal Allah itu al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar. Ayatnya Jepang matan. Nah, kalau diperhatikan dengan seksama jamaah sekalian, yang Allah sebutkan di sini, yang muallif, mohon maaf ya, bukan yang Allah sebutkan, yang penyusun kitab sebutkan, bukti-bukti kita mengenal Allah itu bukan ayat syar'iyah, tapi yang disebutkan oleh penyusun kitab ini ayat-ayat kauniyah. Kenapa coba? Bukan ayat-ayat apa? Syar'iyah, tapi ayat-ayat kauniyah. Kenapa coba? Nah, ada penjelasannya dalam penjelasan Syekh Shalih Al-Utsaimin, ya. Nah, ya, ada dua alasan yang mendasar. Kan tadi ya, diantara ayat-ayat Allah itu coba malam, siang, matahari, bulan, langit, bumi, itu ayat-ayat kauniyah atau syar'iyah? Kauniyah semua tuh. Apakah muallif melupakan ayat-ayat syar'iyah atau ada tujuan lain gitu? Maka lihat kata Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala, penyebutan muallif mengkhususkan bahwa dalil-dalil ayat-ayat yang dibubuhkan dalam poin man rabbuka di sini adalah ayat-ayat kauniyah. Ada dua tujuannya. Pertama, anna dilalatal ayatil kauniyah 'ala Allahi azhar wa ajla. Bukti ayat-ayat kauniyah untuk menunjukkan keesaan dan uluhiyah Allah itu lebih nampak dan lebih jelas untuk semua manusia. Jadi bukti yang terlihat untuk bisa kita mengenal Allah itu sebagai Rabb kita, sebagai ma'bud kita, lebih nampak dan lebih jelas itu dalam tanda-tanda makhluk kauniyah. Sok tah baca dina ayatna teu kahartos tuh tingali sok ayeuna beurang jual peuting katanya, sahatan nu ngatur beurang ka peuting tanpa ada jeda sedikit pun. Tos saya beurang can aya peuting teh aya naon heula? Teu aya, beurang lep peutingnya, peuting seep jol tah saha nu ngatur eta? Oh, ada zat sebenarnya. Wah, itu lebih mudah itu untuk diajak mengenal Rob. Ayat-ayat apa? Kauniyah. Dan inilah yang dimaukan dalam kitab ini gitu, agar orang tuh mengenal Rob, maka dengan cara yang lebih mudah dan jelas. Salah satunya dengan lebih menonjolkan sisi ayat kauniyah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mengenal Allah itu dengan ayat-ayat kauniyah, itu bisa berlaku untuk seluruh manusia. Orang kafir bisa nggak diajak ma'rifatullah dengan ayat kauniyah? Bisa. Bahkan tidak sedikit orang yang masuk Islam setelah menemukan keajaiban yang tidak masuk dalam dunia ilmu mereka. Akhirnya mereka menemukan ada zat di balik semua ini. Siapa yang ini? Akhirnya mereka mencari hidayah masuk ke hati mereka. Akhirnya menemukan jawabannya dalam agama Islam, masuk Islam. Ya, orang-orang kafir. Coba kalau orang-orang kafir disodorkan ayat-ayat syar'iyah,
sebelum menghayati juga mereka sudah menolak. Yaitu buat orang beriman lah, orang-orang muslim lah. Kami orang kafir nggak boleh itu. Bagaimana mau mengenal Allah? Menelaah ayat-ayatnya saja tidak. Tapi kalau ayat-ayat kauniyah yang dikedepankan, bukti nyata dan semua orang bisa mengakui itu. Entah orang-orang kafir sekarang kalau dibawa diskusi dialog tentang, kan tadi ya, makhlukat itu kan dahsyat itu ya, bisa mencengangkan. Kenapa di sebagian negara siang singkat, malam panjang, di sebagian negara panjang, siang, malam singkat, di kita hampir sama ya, benar nggak? Kenapa ada musim kemarau, kenapa ada musim hujan, ada panas biasa, ada panas sangat, ada daerah itu dingin terus, padahal ada matahari. Nah, entah mereka ya, kalau dialognya dalam konteks ayat kauniyah ya, dalam konteks apa? Ayat kauniyah. Makanya Ibrahim alaihissalam dalam kisah beliau menemukan Rob. Coba dengan tanda-tanda syariat atau kauniyah? Kauniyah ya. Pertama lihat bulan, lihat malam, tiba-tiba bulan hilang, lihat matahari, tiba-tiba hilang. Akhirnya menemukan bahwa Robku ada alladzi fatarahunna. Berarti ada zat yang mengatur ini, yang mengatur. Bulan bukan, ini berarti bukan sendirinya dia mengatur. Matahari bukan dengan sendirinya dia mengatur, tiba-tiba dia hilang. Masa ada Rob hilang gitu ya? Kemana nih saya menyembah kalau di saat dia hilang, kan gitu? Dalam bahasa konteks kitanya ya. Kalau bulan sekarang yang saya sembah malam, kalau siangnya sembunyi, terus gimana nih kalau saya punya hajat? Ke siapa orang dia sembunyi misalnya? Hanya dia menemukan terus begitu. Pada akhirnya hidayah menentukan bahwa semua itu ada yang mengatur. Nah, itu rububiyah. Dan zat itulah yang disembah, yang mengatur itu. Makanya kenapa di kitab ini yang dikedepankan oleh penyusun kitab ini bukan ayat syar'iyah, tapi ayat apa? Karena itu kecerdasan muallif. Jelas kita yakini ya, ayat-ayat syar'iyah itu jelas, jentre semuanya. Bahwa siapa Allah, bahwa siapa Rabb kita, siapa ma'bud kita. Ya. Tapi kan tidak semua manusia bisa ke sana gitu. Hanya orang-orang yang beriman. Orang-orang kafir tidak bisa. Tapi kalau ayat-ayat kauniyah semua manusia bisa. Jadi yang pertama apa tadi? Ayat-ayat kauniyah lebih jelas, lebih gamblang untuk menuju kepada rububiyah dan uluhiyah Allah. Sehingga menunjukkan dalil yang jelas dan gamblang lebih mudah dikedepankan. Yang kedua, bukti atau dalil-dalil yang dikedepankan dengan bentuk-bentuk ayat kauniyah itu biar semua manusia bisa sama-sama untuk dijadikan sebab hidayah Allah menyapa mereka ya, dengan dalil-dalil kauniyah. Dan bukti banyak, bukan bukti apa namanya, penemuan banyak membuktikan ya. Tidak sedikit ilmuwan-ilmuwan yang sabab hidayahnya ayat-ayat kauniyah ya, menemukan kejadian ahli fisika kafir, cerita menemukan Islamnya setelah menemukan sebuah kasus yang tidak sampai dengan teori mereka, tapi harus mereka akui karena itu terjadi. Itu ayat kauniyah, sehingga muslim, kafir, mumin atau non mumin semuanya bisa ya. Itulah kenapa penyusun kitab ini Syekh Muhammad At-Tamimi mengedepankan ayat kauniyah dibanding ayat syar'iyah. Lalu, nah ini rahasianya. Kan ayat kauniyah itu banyak ya. Banyak ya. Tapi yang disebutkan lihat, wa min ayatihi al-lailu wan nahar, malam, siang, wasyamsu, matahari, wal qamar, bulan.
Semua ini bisa disaksikan oleh mata. Nah, mata bisa melihat dan menyaksikan bagaimana malam dan siang, matahari dan rembulan, sehingga kita semua bisa bertafakkur. Bisa apa? Bertafakkur. Maka ada sebuah ungkapan, nih indah sekali ya, ungkapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kenapa ayat-ayat kauniyah yang dikedepankan ya? Ada pernyataan siapa? Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Apa kata beliau? Wa ahsanu ma anfaqat fihi al-anfas. Dan sesuatu yang paling baik, nafas-nafas kita dihabiskan, ya kan? Kita sehari-hari ini menghabiskan nafas atau menambah nafas nih? Menuju kepada penghabisan atau menuju pada kesempurnaan nafas kita? Nah, berarti kan setiap hari ini berkurang jatah nafas kita. Maka ada sesuatu yang paling baik. Untuk apa nafas itu kita habiskan? Apa kata beliau? At-tafakkuru fi ayatillah, yaitu bertafakkur terhadap ayat-ayat Allah, wa ajaibi sun'ihi, dan bagaimana keajaiban penciptaannya. Mutafakkur fi ayatillah wa ajaibi sun'ihi, dan bagaimana keajaiban penciptaan-penciptaan Allah Ta'ala. Tubuh kita saja lamun ditelusuri ku ilmu mah, sok guru-guru biologi, guru-guru fisika, guru-guru kimia ya, pelajari itu sel-sel tubuh kita, bagaimana tertibnya nadi-nadi kita, urat-urat kita. Kalau tidak ada zat yang mengatur kita, menghela, menghirup nafas ya. Nah, itu bahan tafakkur gitu. Maka kata beliau, sebaik-baik yang dihabiskan oleh nafas adalah tafakkur fi ayatillah, ayat-ayat Allah, wa ajaibi sun'ihi. Kenapa? Walintiqalu minha ila ta'alluqil qalbi wal himma. Nah, setelah tafakkur itu nanti akan beralih kepada apa? At-ta'alluq bihi. Apa ta'alluq itu? Ketergantungan kita kepada pencipta tadi yang begitu indah, yang begitu luar biasa. Berawal dari apa? Tafakkur. Terus semakin kita tafakkur ayat-ayat kauniyah tadi ya, bagaimana dahsyatnya, indahnya, bagaimana tertib dan lain sebagainya. Akhirnya berpindahlah dari tafakkur kepada ta'alluq wal himma bihi, tekad untuk terus bergantung kepada zat yang telah mengatur dan mencipta semua ini. Ayat-ayat apa tadi? Kauniyah tadi gitu. Maka kalau ada yang ngajar guru-guru biologi, fisika, kimia, dekatkan kepada pendekatan itu. Selain kepada pendekatan apa? Teori ilmiah. Karena hanya teori ilmiah tidak akan membawa manfaat gitu. Makanya kan sering para ulama ditanya, bisa nggak saya mendapatkan pahala dengan ngajar bahasa Inggris, dengan ngajar matematik ya? Kalau ngajar fikih, akidah, jelas kan ya, agama itu. Saya guru bahasa Inggris, saya guru matematik, saya guru kimia, saya guru apa? Fisika, saya guru biologi. Listrik kumanya menangkan amal jariatina ngajarkan listrik misalnya. Nah, semua itu bawa kepada pendekatan yang semuanya mengarah kepada sang pencipta, sang pengatur, sang pengurus. Ya, setelah disampaikan teori-teori keilmuannya, nah, baru semua ini adalah takdir, aturan yang telah Allah. Nah, bawa kepada pendekatan apa? Tauhidnya, sehingga tetap apapun yang kita ajarkan bernilai pahala gitu. Kalau semua teori-teori dunia ya insya Allah tidak akan melanggar aturan ya, tapi kan kita ingin mendatangkan pahala yang jadi jariah buat kita ya. Ngajar biologi itu Masya Allah ya, belajar sel tubuh dan lain sebagainya.
Bawa kepada pendekatan siapa yang menciptakan tubuh dengan segala keindahannya, dengan keteraturannya. Belajar nanti alam semesta, bawa kepada pendekatan itu. Orang dulu ketika terjadi gerhana kan diajarnya nyanak globe, nyanak naon tuh, disorot pakai senter, udah selesai begitu. Oh begitu teorinya ya. Nah, bawa sekarang mah kepada siapa yang menjadikan ini, apa hikmah di balik ini semua. Bawa kepada pendekatan-pendekatan agama, sehingga tetap melalui pelajaran ini saya menjadi dai kepada tauhid gitu. Melalui pelajaran ini saya menjadi dai kepada tauhid Allah Ta'ala gitu. Nah ini ya, jikalau ada yang sering menjadikan sandungan, aduh enak ya yang ngajar-ngajarkan syari ini, saya ngajar umum nih, gimana dapat pahala enggak gitu. Nanti faraid, belajar faraid kan ngitungnya, kalau nggak pintar matematik. Nah maka ajarkan, jangan selalu contohnya bisnis ya. Ibu pergi ke pasar beli ini, selalu begitu ya contohnya. Tapi nggak apa-apa, perkara-perkara mubah ya. Tapi sesekali coba contohkan, sholat duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Berarti kalau kita sholat duhur dan asar berapa rakaat? 8 dari mana tuh? Karena 4 tambah 4. Nah itu kalau SD pelajarannya ya. Silakan cari contoh SMP dan SMA nya ya. Yang jelas bawa pendekatan kepada nilai-nilai yang mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala, sehingga apapun posisi kita, apapun profesi kita, kita punya andil ya, punya andil, punya peran menjadi media, menjadi perantara hidayah itu sampai, sehingga kita menjadi penyeru-penyeru tauhidullah gitu ya. Jadi bukan tugas guru saja nih ya, semua kita ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, apa tadi, ayat-ayat Allah itu ayat-ayat yang kauniyah dan ayat syariah. Tadi Imam tadi lagi ungkapan Imam Ibnu Qayyim ya, sebaik-baik yang kita habiskan dalam menghabiskan nafas-nafas kita adalah at-tafakkur fi ayatillah. Karena melalui tafakur itu timbul at-ta'alluq bihi wal himma bi, tekad dan apa namanya, ketergantungan kita kepada Allah Ta'ala duna syai'in min makhluqati, sehingga tidak ada lagi yang menjadi ketergantungan kita selain Allah Ta'ala. Dulu mah kan suka dengar kisah ya, walaupun walau alam ini keabsahan kisah ini ya, bahwa Umar nangis kemudian tertawa ya. Pernah dengar kisah itu? Walaupun keabsahannya perlu ditelusuri ya. Ketika ditanya kenapa tertawa kemudian nangis, katanya ketika tertawa itu ingat ya bahwa sesembahan-sesembahan itu kan terbuat dari apa diantaranya? Dari gandum ya, dibentuk ya patung-patung itu. Tapi kalau kami lagi lapar, dipotekin tuh Tuhan kami. Diambil hidungnya, karena itu kan yang bagian cukup enak kayaknya untuk dicicipi ya. Dipotekin jari-jarinya kalau dijari-jariin, sehingga ketawa, kok diem aja Tuhan itu. Dipotekin ini, kok diem aja. Berarti kenapa selama ini kita menyembah sesuatu yang tak berdaya sedikit pun, walau sekedar dipotek, lamun bahasa orang ya. Kenapa itu? Kalau menangisnya ingat apa katanya? Pernah dengar kisah ini? Pernah beliau mengubur anak hidup-hidup, anak perempuan hidup-hidup. Walaupun kisah itu perlu ditelusuri ya. Karena kalau memang benar anak perempuan itu dikubur Umar hidup-hidup, kenapa ada Hafsah? Bahkan jadi istri Rasul kan Hafsah? Ya, kenapa ada Hafsah? Kalau anak perempuan itu dikubur hidup di masa jahiliyah, kenapa ada Hafsah? Maka sebagian mengatakan bahwa kisah itu sengaja dimunculkan oleh kaum Syiah agar benar-benar bahwa Umar itu punya dunia gelap, dunia hitam. Rapot merahnya
Umar. Kan mereka sangat apa tuh ke Umar? Benci sekali, bahkan mengkafirkan Umar, Syiah itu. Sehingga kisah-kisah pun dikemas sedemikian rupa. Ya. Nah itu SD kene atas nguping kisah tanya. Umar ketawa, kemudian beliau menangis. Nah, perlu ditelusuri lah. Dan saya tidak akan bahas masalah itu. Ya, jam berapa nih, Pak? Oh, udah setengah genap ya. Cukup. Berarti ya mudah-mudahan tadi memang terlalu banyak mukadimah yang saya sampaikan, tapi mudah-mudahan apa? Memang itulah kenapa kita belajar kitab usul salasah di mukadimah tadi ya. Jadi saya tandai bahwa hanca kita susah. Hanca teh naon bahasa Indonesianya? Hanca itu yang sedang dibahas itu ya. Akhir bahasan kita adalah faidza qila bima arafta rabbaka ya. Nanti insya Allah banyak hal menarik yang disampaikan para ulama. Sebagaimana tadi, kenapa kok ayat-ayat kauniyah saja yang disebutkan? Ternyata ada dua unsur jawabannya ya. Nanti juga kenapa matahari, bulan, bintang, kemudian malam, siang disebut ayat, sementara langit, bumi disebut makhluk. Padahal sama-sama ayat kauniyah yang sama-sama makhluk ya. Nah, nanti ada keindahan-keindahan secara pemilihan diksi bahasa yang disampaikan oleh muallif rahimahullah. Ya, demikian barangkali materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, khusus bagi saya pribadi, umumnya bagi yang hadir menyimak pada kesempatan sore hari ini. Yang benarnya dari Allah Ta'ala, yang salah dan keliru adalah kehilapan dan kejahilan saya pribadi selaku hamba yang dhaif. Mudah-mudahan Allah mengampuni dan menunjukkan yang benar. Demikian insyaallah kita bertemu di pertemuan yang akan datang. Kita akhirin kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.